Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan di samping saya tetap Mas Arifin Soleh. Dalam video kali ini saya akan meneruskan cerita yang kemarin dan sharing lagi sampai Mas Arifin Soleh. Jadi untuk yang kesekian kalinya lah Mas, kita meneruskan. Jadi kemarin kan kita sampai ke titik harus kita memperbaiki diri kita sendiri untuk menapaki ke jenjang yang selanjutnya lah dalam mengatasi permasalahan usaha atau apa aja lah, intinya kan kayak gitu Mas. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau sudah kita memperbaiki diri kita sendiri kan otomatis kita punya rasa. Jadi harus merasakan dulu kan. Atau sadar lah. Jadi dalam kesadaran itu tadi kan kita berproses juga Mas. Jadi kadang-kadang kita berproses kan harus merasakan yang lebih dalam kan gitu Mas. Jadi untuk menapaki kedepannya kita kan harus bangkit. Terus kita harus berbuat apa lagi gitu loh Mas. Kalau sesudah itu tadi Mas. Poin utama, sampean harus menyadari diri sampean. Itu sampean harus sadar lah. Ya. Mungkin ketika sampean gagal, itu saya istilahkan sampean tidur dan saatnya sampean bangun. Itu bahasa gampangnya. Ketika sampean mengalami kegagalan, berarti sampean tidur. Makanya sampean perlu sadar atau bangun dari tidur tadi. Karena tidak ada sebuah keberhasilan yang akan sampean capai ketika sampean dalam posisi tidur. Cuma mimpi aja lah intinya kalau dalam posisi tidur. Jadi di situ kita kan, kalau bahasa gampangnya, membuka rasa Mas. Enggak Mas? Istilahnya sampean mulai merasakan diri sampean sendiri. Kenapa saya gagal? Sampean sudah tidak membuat atau ada kambing hitam, mempersalahkan orang lain lah intinya kan kayak gitu. Kalau ada gagal, berarti saya yang salah. Berarti harus ada yang diperbaiki dalam diri saya. Itu sama istilahnya tadi, berarti saya sudah bangun atau sadar. Kalau orang suka menuduh kambing hitam orang-orang tertentu atau partner kerja kita atau orang yang membuat kita gagal, itu bukti bahwa sampean tidak sadar. Kalau sederhananya, kalau sampean sadar, bisa nggak sampean ditipu Mas? Oh enggak bisa ya. Kenapa? Karena sampean tidak sadar, sampean mudah ditipu. Jadi kita sendiri yang harus diperbaiki. Jadi kalau kita udah sadar, kalau udah kita sadar, terus masih ada yang hal sing kayak gitu Mas, otomatis kita sudah bisa menyadari Mas ya. Oh, inilah jalan yang terbaik untuk kita bisa bangkit. Kemungkinan ke arah sana. Istilahnya orang, istilah sebagai contoh sama ditipu orang. Iya. Dan berhasil ketipu. Ya. Otomatis sama kan tidur. Kalau sama bangun kan nggak mungkin bisa ditipu. Istilahnya sama sekarang mulai sadar kenapa sama bisa ditipu. Berarti kan bermasalah kan sama sendiri, bukan penipunya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas dalam dimensi Mano Maya Kosa. Sebenarnya kalau sampean sadar, sampean tidak pernah mengalami di luar diri sampean. Yang sampean alami ada diri sampean sendiri. Jadi bukan dari luar. Ya, jadi bukannya orang yang menipu, tapi malah yang menipu diri kita sendiri. Diri kita sendiri menipu kita sendiri. Jadi efek lah kalau di luar itu. Kesadaran sampean mungkin, saya bukan memvonis sampean atau menghakimi sampean, mungkin
Karena sampean sering membohongi diri sampean sendiri. Akhirnya itu terrefleksikan keluar. Menyebar lah. Nggih, energinya boleh keluar. Makanya kesadaran manusia sampean mulai sadar. Makanya spiritual yang paling sederhana yang pernah saya bahas di video sebelumnya adalah sampean mulai sadar, mulai jujur pada diri sampean sendiri. Kalau sampean sudah jujur kepada diri sampean sendiri, tidak ada kemungkinan sedikit untuk ditipu orang atau menipu orang, malah nggak mungkin. Sampean ditipu nggak mungkin, apalagi menipu. Jadi apakah itu dari perasaan kita yang selalu seudon itu tadi paling Mas ya? Jadi dari rasa-rasa itu tak kemungkinan besar ya kan? Nggih. Kalau istilah dalam bahasa agama Islam itu namanya suudzon. Berprasangka buruk lah. Nggih, berprasangka buruk. Ketika sampean berprasangka buruk kepada orang lain secara tidak sadar, sampean menganggap sampean baik. Baik sampean. Ketika sampean merasa lebih baik dari orang lain, sampean sudah merasa lebih baik daripada orang lain, itu sudah sombong. Berarti itulah yang terjadi Mas. Nggih, orang sombong pantas ditipu. Orang sombong pantas digulingkan. Orang sombong pantas dibangkrutkan. Makanya sampean ditipu orang, usaha sampean gagal, itu adalah obat mujarab untuk tubuh sampean sendiri, untuk diri sampean sendiri, untuk lebih baik. Jadi dalam setiap permasalahan itu intinya tetap dari diri kita sendiri Mas ya. Dari rasa kita sendiri ya kan. Oke. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, otomatis kan kalau dalam bahasa itunya kita merasa baik. Kan gitu kan. Jadi otomatis secara langsung ya efek juga yang di luar kan. Makanya dalam konsep Jawa itu ini namanya jagat alit, alam semesta ada jagat gede. Apa yang kita pancarkan akan dipantulkan balik pada kita. Jagat gede ibarat adalah cermin. Apa yang kita pantulkan akan kembali kepada kita. Istilahnya orang Jawa itu sudah gitu. Makanya orang Jawa itu sudah mempunyai filosofi yang luar biasa ya, yang dengan istilah becik ketete olo ketoro. Itu buah dari kesadaran Mas, buah dari secara pribadi. Jadi filosofinya sederhana. Tapi ketika saya benar-benar menghayati filosofi orang Jawa tadi dengan bahasa yang sederhana sekali, becik ketete olo ketoro, itu bermakna sampean jujur pada diri sampean sendiri. Ketika sampean sudah terbiasa jujur kepada diri sampean sendiri, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk Berprasangka buruk atau membohongi orang lain. Jadi itu udah ke tahap apa aja namanya? Pambukaroso itu Mas ya. G, kalau dalam bahasa Jawa namanya pambukaroso. Istilah sederhana yang umum mungkin dipahami orang, apapun yang sampai lempar akan kembali. Misalnya saya punya topi, saya lempar ke atas, kan topi, kan nggak berubah jadi apa-apa. Ketika saya melempar gelas ke atas, ya akan jatuh gelas. Jadi kalau kita melempar keburukan orang lain, otomatis balik kita Itu pasti. Itu kesadaran kita sebagai manusia. Karena banyak orang mengalami kegagalan, kebangkrutan dalam hidup ini atau tidak sukses dalam hidup ini. Yang sering kan karena si A, si B, penghalang, penjegal, kambing hitam lah intinya kan kayak gitu. Tapi tidak pernah kita menyentuh diri kita sendiri. Jadi boleh kita mengupas ke belakang, itulah yang namanya kenal diri sendiri lah di situ. Oke. Bisa apa yang kita bahas selama ini di video-video kita kan menginspirasi
cuma dalam kehidupan sehari-hari padahal kita selalu ada permasalahan kayak gitu, cuman kita kan tertidur itu tadi. Nggih. Kan kayak gitu. Tertidur itu tadi. Atau bahasa sederhananya, bagaimana mungkin sampean dalam keadaan tidur tapi membangunkan orang lain? Syarat sampean bisa membangunkan orang lain atau orang yang sedang tidur, sampean harus bangun dulu atau sadar dulu. Sampean harus sadar secara pribadi dulu, baru bisa menyadarkan orang lain. Sampean sudah nggak sadar kok pengen menyadarkan orang lain, mustahil, Mas. Terus ini tadi kan udah sampai saya menanyakan apakah ini kan pambuka roso kan gitu Mas. Kata sampean pambuka. Terus apa sih pambuka roso itu Mas? Ini pulih ngijak yang agak-agak itulah. Soalnya kan dari tadi saya kan cuman sekitar keceplosan gitu yang benar. Berarti ini kan pambuka roso kan? Kata sampean iya. Nah terus pambuka roso itu apa sih? Pambuka roso adalah ketika sampean mulai menyadari bahwa apa yang sampean alami selama ini bukanlah terjadi di luar diri sampean, tapi di dalam diri sampean. Itu namanya pambuka roso. Sampean mulai mengenal roso sampean. Sampean mulai mengenal roso sampean. Istilahnya mungkin sebelum sampean mengalami pambuka roso, apa yang di luar itulah yang sampean rasakan. Iya. Tapi sampean meniadakan atau tidak menganggap rasa yang kemana-mana sampean bawa, sampean rasakan. Sebuah contoh sederhana, ketika sampean ditipu si A, mungkin sampean akan marah ketika ditipu si A, ketika ketemu si A. Iya betul. Tapi ketika tidak ada si A, sampean kan tetap marah. Apakah itu tidak sebuah kebodohan? Sampean yang minum racun tapi menginginkan si A tadi mati, yang mati ya sampean mesti. Logikanya ketika si yang minum racun sampean yang mati, dengan sampean menyimpan dendam kemarahan kepada si A tadi, si A tidak apa-apa, dia yang minum racun. Inilah pambuka roso. Ketika sampean mempunyai rasa dendam, iri hati, benci, merasa benar, sombong, itu secara tidak langsung sampai istilahnya meminum racun untuk diri sampean sendiri, tapi mengharapkan orang lain mati. Jadi pambuka roso itu tadi, walaupun kita udah merasakan yang itu, tapi sadar Mas ya. Berarti di situ sampean mulai sadar di sini bahwa kita melakukan hal-hal yang buruk, tapi sadar saya melakukannya kan gitu. Sama istilahnya sampean selama ini menyiksa diri tapi tidak sadar. Itu namanya pambuka roso. Orang lain yang sampean inginkan mati, tapi yang minum racun sampean, yang sampean siksa diri sampean sendiri. Jadi langkah-langkah ke depan ya Mas, kalau kita sudah mengenal roso itu tadi, pambuka roso itu tadi Mas. Itu bisa sampean gali secara pribadi, secara alamiah bisa. Tapi sampean membutuhkan waktu yang tak terbatas atau tidak bisa. Kapan sampean bisa benar-benar mengenali rasa sampean tadi atau rasa sejati lah istilahnya. Tapi kalau saya boleh menyarankan untuk wedar pambuka roso ini, mau tidak mau sampean harus memilih seorang guru yang ahli di bidang ini. Jadi pambuka roso harus ada yang bimbing juga. Harus ada yang bimbing untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ini sebagai contoh aja lah, kita kan ada di tanah Jawa juga Mas ya. Otomatis kan dari pembahasan pambuka roso otomatis kan bahasa Jawa. Nah di daerah Jawa ini juga ada Mas, yang
Wedar, ke arah wedar. sana itu Mas. Banyak sekali, Mas, banyak sekali. Mungkin lain kali kita akan membahas itu, atau istilahnya itu sedikit lah menyangkut Pambuka Rasa itu. Banyak tokoh, misalnya Eyang Suryo, Pangeran Suryo Mentara. Eyang Suryo ini pendiri PSHT. Eyang Suryo Mentara, Romo Heru Cokrosemono. Ini adalah orang-orang yang sukses secara pribadi menggali Pambuka Rasa. Bahkan ke arah selanjutnya, secara nanti kita mungkin akan bedah tokoh-tokoh ini. Kalau yang lebih jauh tadi Kanjeng Sunan Kalijogo, Itu udah sukses. Mahapati Gajah Mada, dan banyak lagi. Kalau yang sudah beragama Islam, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, itu banyak sekali. Kiai Hamim Jazuli, Gusmi itu yang dari kecil itu banyak sekali. Tapi ketika saya mau membahas tokoh-tokoh ini, bukan berarti kita menjadi seperti beliau-beliau, bukan. Tapi beliau-beliau menginspirasi kita untuk membuka atau Pambuka Rasa dumadining diri kita sendiri. Pambuka Rasa dumadining menungso Sendiri. Untuk istilahnya untuk mengenali rasa kita sendiri, bukan untuk menjadi beliau-beliau, tidak mungkin. Ya, soalnya kan kayak gini Mas, ini sedikit aja ya, saya bisa menyimak itu tadi. Beliau kan juga pastinya mengalami hal-hal sebelum sampai Pambuka Rasa, kan mengalami hal-hal yang sangat luar biasa lah juga. Sama kayak kita, walaupun sedikit lah kita bisa merasakan kan dari hal-hal kecil, kayak misalnya dengan kesulitan usaha, dengan permasalahan keluarga, kan di situ kan. Kalau boleh saya mengatakan rumus atau jalan terabas itu hanya ada 3, Mas. Untuk Pambuka Rasa diri kita, untuk mengenal diri kita sendiri. 1, dipaksa hidup kita, bukan maha hidup loh ya, bukan Tuhan, tapi hidup kita ini. 2, dibimbing oleh seorang guru untuk mengenal Pambuka Rasa sejati kita. 3, zaman wani, istilah dalam saya zaman wani, laku gendeng, Aku gila. 1, sampean dipaksa hidup sampean. Ini bisa saya hidup sampean bermasalah, rewel anak sampean, istri sampean, usaha sampean bangkrut. Ini istilahnya dipaksa hidup sampean sendiri, biar kenal rasa sampean. Itu adalah Pambuka Rasa di sini. Kedua, lebih stabil, sampean dibimbing guru. Kenapa? Karena guru ini ada dosis-dosis tertentu untuk sampean. Sampai Pambuka Rasa. Ada dosis yang disesuaikan sampean. Istilahnya guru ini ketika mengasih sampean obat, berapa dosisnya, diminum berapa kali sehari, pas untuk sampean, tidak lebih tidak kurang. Atau jalan yang paling susah, sampean berani laku gendeng, istilahnya gila sampean. Contoh sederhananya, umumnya orang kalau makan pisang adalah buahnya, ini tidak sampean makan kulitnya. Dibalik, itu laku gendeng. Dari ketiga cara yang saya omongkan ini, yang paling bagus atau biasa saya kan adalah sampean dibimbing guru. Lebih stabil. Kalau sampean dipaksa hidup sampean lewat kebangkrutan, kesusahan hidup, belum tentu kuat sampean. Atau sampean laku gendeng, belum tentu berani. Makanya saya selalu menyarankan sama harus cari seorang guru ke arah itu. Kalau untuk terkawal monggo, misalnya kita bisa sharing lagi. Ya untuk kali ini cukup sampai di sini dulu Mas ya. Kita kan sudah menemukan juga lah. Jadi dari permasalahan kita, intinya ya untuk diri kita sendiri juga lah. Untuk memperbaiki diri kita sendiri sampai bisa merasakan dan bisa bangkit dalam segala hal permasalahan kan gitu. Sampai Pambuka Rasa itu tadi cuman udah menyangkut Pambuka Rasa, kita harus ada pembahasan yang lebih jauh lagi lah intinya. Jadi poin tambahannya, untuk
menjadi diri sendiri itu bisa tanpa bimbingan guru. Tapi tidak ada ketentuan keberhasilan seperti tokoh-tokoh yang pernah saya ceritakan. Iya. Tapi kalau sampai dibimbing seorang guru, sampai tidak membutuhkan waktu yang panjang. Itulah poin-poinnya, Mas, ya sudah disampaikan sama Mas Arifin Soleh. Jadi khususnya untuk saya pribadi bisa mengenal sampai di situ kan itu, Mas, ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kita di luar sana. Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita sama Mas Arifin Soleh tentang utamanya tetap dari kehidupan kita lah, dari sisi kemanusiaan kita juga kan kita. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.